Lihat kawanku. Masa? Langsung kan? Yuk. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Bersama kita Komodo berbicara. bagi yang suka silakan didengarkan karena kita berbicara soal fakta, no drama. Bagi yang tidak gimana ku? Jangan didengarkan. Buang aja HPK. Jangan. Selamat sore semuanya. Bersama saya Dede dan teman saya tidak ikut. Jadi Riku lagi buka toko. Jadi hari ini tuh kita kedatangan tamu spesial, yaitu orang-orang udah pasti tahu lah. Follower Instagramnya tuh udah 200k kata. Gila. Kerjaannya tuh keliling dunia. Foto-foto, pokoknya mantap lah. Kalian pasti tahu. Yuk, siapa namanya? Halo semua. Thank you banget nih untuk Dede yang udah nginvite walaupun adakan. Tapi pas banget kebetulan aku lagi di Bali dan super excited banget collab sama teman SMA. So ya, gimana deh? Wih, Aku mantap. sebenarnya udah gak sabar untuk sharing sih ini buat teman-teman. Pastinya nih, aku juga udah lihat. Wih, tiap hari tuh kayaknya tuh keliling dunia gitu. Kemarin ke Timur Tengah deh. Iya. Sempat pernah ke Middle East sudah. Wih, Ada rezeki juga dapat. Eropa cuy itu. Lumayan, rezeki anak Kemarin soleh. baru datang dari Australia tuh. Iya. Kemarin baru banget 6 hari ada. Kemarin ya. Iya. Terus kalau sekarang kan banyak nih ya, kalau masalah Instagram dan lain sebagainya. Iya. Terus awal mulai itu gimana sih? Maksudnya bisa yang sampai sekarang tuh yang malang gitu. Sebenarnya gimana ya, kayak awalnya tuh ceritanya lumayan panjang ya. Jadi awalnya kayak aku mulai Instagram tuh ya as just normal people gitu. Kayak ya sharing foto selfie, foto keluarga, foto-foto ya just for fun aja. Habis itu 2000 ketika aku mutusin pindah, kan dulu aku sempet di ITB kan. Jadi setahun di ITB. Habis itu pindah ke Bali karena aku ngerasa kok kayaknya bukan passion ya di ITB. Jadi dulu kayak aku kuliah teknik gitu deh, tapi kayak apa ya, kayak aku mungkin sejak SD sampai SMA itu sebenarnya kayak dididik sama orang tua tuh ya udah belajar gitu. Mungkin Dede tau lah, kayak aku waktu SMA kayak gak terlalu kayak ya udahlah gitu loh, kayak cuek aja. Kita kan sekelas dulu Yo, X7 iya. ya. Iya gak sih, masih inget gak sih kita X7 ngapain aja? Itu tahu kan X7. aduh hancur banget. Kelas hancur tuh, kelas yuk tapi nggak jadi apa. Aduh hancur banget sih, asli. LK juga main sepak bola hancur. Kerjaannya cuma ngebully isinya mah. Ya gitu sih, kayak gak ada kepikiran untuk jadi traveler lah, fokus di fotografi lah, just for fun aja gitu. Terus akhirnya aku pindah dari ITB pindah ke Bali, baru deh kayak ngerasain kok kayaknya memang fotografi ini passionku ya. Kayak maksudnya aku nekunin fotografi dari SMA, cuma bukan Nggak terlalu nggak terlalu yang di just for professional gitu. Udah kayak ngepost foto, walaupun awalnya kayak ya udahlah foto-foto biasa aja, dan mulai traveling di Bali gitu. Aku pengen kayak nge-share keindahan Bali tuh lebih ke orang gitu. Nggak, maksudnya kayak Bali tuh udah terkenal di seluruh dunia. Cuma aku ngerasa kayak kita juga punya alam yang bagus kok. Karena dulu kan Bali kan kayak pantai aja ya, pantai budaya. Tapi sekarang, lihat dong, semua ada bro. Air terjun lah, kayak Pura Lempuyang, atau yang ikon Bali itu makin lama makin banyak tuh. Nusa Penida lah gitu kan. semua ada lengkap ya di sini. Ya, lengkap banget bro. Bali tuh kayak asli paradise sih. Sekarang tuh malah aku ngerasa kalau dulu aku keluar negeri aku liburan. Sekarang enggak. Aku di Bali aku rasa liburan. Bali liburan. Kalau kerjanya keluar negeri aku mau juga gitu. Aduh. Pekerjaan sesuai passion tuh asik ya. Itu paling asik. Yang asik. Kayak orang tuh bilang ya, gila ya, kerjaan lo enak banget. Ya aku bilang ke orang juga kayak, kalau lo ngerasa kerjaan lo nggak enak, berarti itu bukan passion lo. Kayak misalnya Kiki kerja di hotel, kalau Kiki nyaman interaksi sama orang, turis, kayak servis orang, dan Kiki nyaman, ya udah itu that's your passion. Itu. Kalau kayak misalnya kayak aku nggak suka, aku nggak mau ngejek kayak kerjaan di bank itu kayak nothing. Sekali pizzanya 9 to 5 gila.
Men, kalau Tapi misal agak- dia ini agak dingin sih ini Iya, dingin sausnya. men ini kayak baru dari kulkas kan Iya. ya. Ini yang ini sih cuma dari kulkas. Oke, pokoknya intinya kalau misalnya dia emang nyaman accounting ya, Nggak masalahnya. iya ya itu passionnya. Tapi pernah nggak sih kayak ngerasa kayak udah maksudnya tengah jalan tuh maksudnya kayak masih ragu-ragu bimbang tuh untuk berkonsisten apa enggak gitu, pernah nggak sih? Pernah. Kayak aku merasa kayak pernah nggak? Even kayak sekarang kayak dari posisi sekarang, sudah bertahun-tahun di hotel, pernah nggak sih kayak bimbang? Mas pernah lah. Pernah kayak misalnya kayak deh, kayak sekarang kayak dulu yang kayak mulai usaha jas sampai sekarang, maksudnya kan kayak pernah kan? Sama kayak aku dulu deh. Semua orang kayak menurutku ya, ketika kayak awal merintis karir tuh kayak ada di titik yang bisa nggak sih usaha ini yang bikin aku makan tiap hari. Yes. Itu aja deh. Karena usaha fotografi, maksudnya kayak gini deh, travel fotografi itu di Indonesia identik masih dengan ya culture budaya gitu. Dan sekarang kayak bisa hitung deh, kayak tahu nggak, kayak pernah dengar travel photographer nggak di Bali? Belum sih. Yang kayak tahu apa? Pre-wedding, apalagi? Prewed paling fotografi untuk fashion paling gitu. Fashion, komersil, hotel, Ya, koran lah. Ya. Gitu. Nggak, travel photographer di Bali itu kayak zamanku tuh nggak ada. Jadi kayak aku panutan pun nggak ada waktu itu. Masih istilahnya pionir lah jadi Iya, jadi kayak penggerak gitu. Penggerak lah. Aku pengen kayak ayo nih orang muda Bali nih, kita bisa kok go internasional lah, kayak dilirik sama brand, kayak bisa Iya. bisa yang lebih gede gitu. Gila lah. Jadi misalnya kalau pernah kayak awal-awal di maksudnya awal-awal kayak ngupload foto ya mau ya sebelum batu loncatan yang bener-bener sampai kayak sekarang tuh pernah nggak kayak dibully tuh, oh apa nih fotonya kayak gini, wah macam-macam dan lain sebagainya kayak gitu. Oh sering deh. Apa biasanya yang paling Kayak, maksudnya- dapat bulian dari netizen mahal? Wah gila ya Maha netizen tahu. nih, dengarkan ya para netizen Indonesia yang budiman. Tolong kalau misalnya kalian punya waktu luang, lebih baik disimpan aja energinya. Hargailah misalnya kayak gini deh. Karena gini lah, kayak memulai sesuatu yang baru, yang unik itu penuh pro dan kontra. Gitu kayak contohnya kayak misalnya dulu udah zaman dulu YouTuber awal-awal kan orang tuh apaan sih ketika sama kayak aku mulai tone foto editing yang pastel tuh kayak orang-orang apaan sih nih lu editingnya palsu banget, lu ubah warna nggak jelas bla bla banyak. Karena kan aku lihat di situ di fotomu ya, maksudnya emang itu bener-bener sepi gitu. Itu emang keadaannya emang bener-bener sepi apa yang memang diedit seperti Beberapa kayak aku berusaha nyari spotnya yang sepi, beberapa ya Photoshop ya. Untuk istilahnya gini lah, editing itu kan kayak sesuatu yang tidak dilarang di dunia fotografi sebenarnya. Untuk itulah diciptakan aplikasi editing software. Nah, Tidak ada peraturan untuk apa atau nggak ada. tuh makanya tuh buat kalian tuh yang masih buat foto tuh ngedit juga kalian misalnya baru ngupload foto tuh pindah ke kanan itu. Ya kan buat story aja. Yoi. Ada yang Jakarta, ada yang Melbourne itu kan Iya, ada. iya, Itu iya. kan ngedit juga kan? Termasuk ngedit kan? Iya. Maksudnya nggak salah lah Nggak kita. salah, ya udah itu kan ekspresi orang ya. Ekspresi orang kan beda-beda. Maksudnya di sini bukannya kita gimana ya maksudnya? Maksudnya kayak ngupload itu untuk inimu kan, maksudnya yang followermu yang menikmati foto-fotomu kan. Exactly. Dan maksudnya mungkin kayak tone-nya terlihat menarik atau unik ya, mungkin kalau orang jarang ngeliat tone yang kayak aku. Mungkin ada yang bilang itu palsu, ini dia. Tapi ya aku berusaha untuk tidak menghilangkan istilahnya kayak ciri khas dari tempat itu. Yang penting kan objeknya yang Ya aku berusaha untuk menambah estetika dari tempat itu karena tujuan utamanya adalah promosi. bukannya yang maksudnya fotonya di Paris terus apa namanya menara Eiffelnya diganti sama Monas itu kan nggak pernah kan kayak gitu. Enggak lah. Gila, itu mah hujatan netizen. Udah hilang akunku besok. Terus pernah kayak apa tuh maksudnya kepikiran nggak kayak pernah yang kayak misalnya ngedit masih ditambah-tambahkan sesuatu kayak gitu, nggak pernah nggak? Kalau tambahin sesuatu beberapa kali misalnya kayak objek-objek kecil kayak misalnya bulan
atau kayak burung, tapi kayak nggak semua sih. Itu kayak zaman dulu banget, sekarang udah nggak pernah, udah jarang, udah males. Jadi aku biarin aja deh, ya biar alamnya aja. Sisanya untuk yang paling warna dan Lebih ke lain warna aja sih. sebagainya. Warna ya. Sama ngilangin orang-orang yang monyet-monyet nggak penting. Biasanya pernah nggak kayak foto misalnya di sungai nih, terus ada kayak orang beol kayak gitu, kita foto tuh ada orang beol, hilangin tuh. Kalau orang Ya, beol sih, maksudnya yang pernah kayak lucu lah, maksudnya yang kayak foto kayak ada sesuatu objek yang menarik gitu. oh kayak, ada, sering kayak misalnya orang pose-posenya aneh di belakang kan, kita nggak tahu candid kan, terus ada apa ya kayak yang ya selain posenya aneh, terus ada yang mengganggu bangunan atau apa ya, udah kayak tak hilangin aja, cuma kayak not much lah gitu. Kan kalau di Indonesia tuh kadang kalau kita foto biasa anak SD tuh yang tangannya pakai metal gitu mengganggu sih. Kita ada foto bagus-bagus di belakang dia tangannya yang Oh iya, justru aku tuh save deh. Itu kan lucu ya, itu momen Iya. ya aku share aja di story lah kadang-kadang, Iya, just itu for behind the scene lucu aja. ya sebenarnya. Lucu lah. Kayak kemarin tuh kan demo tuh kan lucu-lucu, kadang ada yang lagi demo nih belakangnya gini, oke dan lain sebagainya itu kan Gitu demo kemarin tuh ini gila ya. Gila ya. Itu berpengaruh nggak untuk gini, maksudnya teman-temanmu tuh pada nanya tuh yang di luar sana tuh kenapa sih Indonesia, kenapa. Aku sih nggak nge-share ya, belum nge-share, dan aku Bukan bukan ranahnya gitu. Ya bukan ranah sih pertama ya. Terus tapi temen sih nggak ada yang nanya ya, karena aku nggak ada yang nge-share ya. Cuma kayak apa ya, kayak aku pengen nge-share tapi takut ya dia. Itu isu yang sensitif gitu. Aku jujur semenjak punya follower sekian, men, lu harus filter banget bro apa yang lu share di Instagram, karena akun lu udah jadi konsumsi publik. Aku punya masalah sama cewek aja gua share, aku tutupin. Kayak orang-orang kan kayak ya kadang nge-share tuh apa lah ya, aku kayak aku pendem aja. Ada hal buruk kok nggak aku share, aku positive vibes aja. Kayak kemarin tuh kemariku tuh maunya ke demo tuh ngeliatin kan. Terus gimana jadi? Demo, cuman aku demonya tuh sana cuman kayak foto gitu aja. Cuman di sana aku di slide ketiga aku promosi. Karena sana mahasiswa kan, Iya. aku punya sewa jas. Nah, itu cuman intinya aku sana tuh kayak aku lihat deh, Iya. ya gitu. pokoknya sana tuh istilahnya marketing sama cari-cari adik-adik cewek. Cari mahasiswa cewek. Riku dapet dia cewek satu deh ya. Oh ya? Kak, rambutnya bagus gitu kan. Bagus. Aku udah berpikir berdua, like kita kesini demo bukannya nyari demo tapi nyari cewek, ada cewek tuh sebenarnya. Itu kayak jago, kayak pinter sih. Apa aku perlu ya bawa gitu ya? Tolong ya follow, tolong akun saya. Akun saya. Baik di sana tuh yang demo kemarin tuh cuma sedikit. Saya tuh duduk-duduk Instastory kayak gitu, cuma ikut-ikutan aja menurutku ya. Aku pun juga begitu ikut-ikutan kan. Karena aku juga ikut menyuarakan, cuman maksudnya yang nggak sampai yang ini, karena kan aku juga di tempat kerja ada kode etik gitu. Ya benar. Yang Enggak. ada beberapa yang boleh, ada yang enggak. Ya. Beberapa temen sih sharing ya, cuma kalau dari aku dan teman-teman influencer yang lain yang misalnya kayak yang aku follow sih, kita nggak terlalu fokus ke sana. Karena kalau udah title influencer atau content creator itu kan menginfluence orang ya, dan itu isunya sensitif sih. Maksudnya aku pengen menyuarakan juga, cuma kayak lebih diskusi personal aja menurut sih. Bahaya banget deh, Ya. asli. Asli udah bahaya. Kemarin lagi motornya kencang terus nih, kalau seberapa penting sih misalnya fitmu tuh di Instagrammu tuh, tiap feed, tiap post itu seberapa penting maksudnya untuk Itu udah kayak portfolio ya. Portfolio sih. Kayak gini, kayak apa ya? Kayak gini deh, kalau datang ke sebuah toko atau restoran, pasti kayak lihat kan, oh penataannya bagus, vibes-nya bagus, oh ininya dia enak, makanannya enak, ininya dia rapi lah gitu. Itu kayak udah mencerminkan case sih. Gitu. Sama kayak awalnya dari fit, terus aku belajar banyak, nggak cuma fit tapi juga personality lah, penampilan lah, semua itu ngaruh bro, ngaruh banget. Oh, dan juga ciri khas. ciri khas, karena Ciri kan yang tadi khas. tone sendiri kan beneran punya tone sendiri kan. Iya. Itu diperjualbelikan apa gimana? Aku sih jual presetnya ya. Oh, untuk- jual cuma preset. kayak not into that. Ada orang yang beli ya, oke, kalau nggak ya it's fine. Nggak terlalu lah.
Pernah nggak sih Ki merasa di feedmu tuh ditiru-tiru atau foto-fotomu tuh dicuri-curi gitu? Aku udah cukup sih. Dalam artian kayak dulu banyak ya, lumayan banyak. Mungkin lebih dari 20 ke 30 kali. Cuma sekarang kayak ya dulu sih sempat kesel, tapi lebih kepada kayak wah ternyata banyak orang mengapresiasi. Kadang kayak misalnya simpelnya kayak ini kayak bisnis aja deh, kayak bisnis kopi karena banyak loh, ya kan orang niru juga sebenarnya itu kan, artinya kayak kita membuka peluang untuk orang lain untuk belajar juga di bidang itu, jadi ya it's fine aja. Tapi ya kalau nyuri foto sih aku sebenarnya kurang toleran. Pernah media-media besar tuh pernah nggak sih maksudnya di fotomu tuh diambil tuh kepentingannya dia sering? Udah ya. Pernah kayak protes gitu nggak bang? Kayak woi apaan nih langsung kayak chat tuh? Apaan ya yang enggak Barbar gitu. enggak asli banget. Sekarang udah kayak ikhlasin aja lah. Kayak ada yang laporan report ke aku kayak Wahyu fotomu dicuri ya. Udah lah kayak jangan kan dicuri deh, difitnah udah pernah, jaga udah pernah, ya udahlah. Toh juga dia juga kayak ngerasain ya, kayak jalan-jalan itu dia juga ngomong bodo amat deh. Iya. Malah makin terkenal ya enggak sih? Jadi promosi ke kita. Iya, promosi gratis. Iya. Sebenarnya haters tuh promosi gratis ya kan? Makasih ya haters ya. Iya. Nah, haters tuh promosi gratis, itu otomatis kalau dia haters nggak suka pasti otomatis dia ngelihat ini kita kan. Iya benar. Dia nge-share dan woi lihat nih. Wah, cacat banget. Apaan sih ini bla bla. Padahal dia nge-share. Makasih lo. Makasih lo. Makin terkenal ya kan. Makanya kan Cinta Luna tuh. Makin di hits, makin terkenal. Iya. Nah, ya. Tapi emang dia sengaja bikin sensasi, bro. Itu dia. Makin dia emang minta dihujat gitu. Iya, karena ya dia pengen tetap eksis. Di situ dia dulu. Iya, duitnya di sana. Kalau nggak gitu ya udah. Peduli amat lah dia mau dihujat, cuma kan duitnya dia tetap ngalir, bro. Ya nggak? Jalan-jalan, beli tas mahal. Oh iya, yuk. Aku denger kayak buat buku kan. Iya. Nah, ya yang tadi kita obrolin lah. Maksudnya ceritain Iya. dikit lah dari awal mula terus Awal mula ya. sampai bagaimana cara kita untuk mendapatkan bukunya. Nah. Waduh, lumayan ya promosi gratis ya. Oh iya, iya. BBM. Kapan lagi bisa nih interview nih kerjaan yang keluar negeri? Iya. Enggak lah gini. Jadi kalau buku itu awalnya aku mikir kayak aku ngasih apa lagi ke audiens. Kayak mungkin foto udah, misalnya di Instastory atau Instagram udah, tapi kayak aku ngerasa kayak aku butuh sesuatu bentuk fisik yang bisa aku bagikan ke orang. Cerita hidup lah gitu, buku curhat lah bilang. Buku curhat lah. bukan biografi kan? Bukan lah, kurang banget cuy, kayak lu belajar lagi bro. Mohon maaf nih. Enggak, pokoknya kayak intinya tuh yang sesuatu yang simple, yang ringan, yang bisa kayak bawa kemana-mana dan bisa kayak bagikan ke orang juga gitu. Aku mikir kayaknya buku deh. Kenapa buku? Karena ya kan setiap orang tuh punya, aku percaya kayak setiap pengalaman itu adalah guru terbaik kan. Ya. Jadi aku pengen kayak misalnya kita ngobrol aja, kita dapat banyak ilmu Ya, sebenarnya secara nggak sadar kan. Ya itu dia yang aku pengen bagikan kepada orang-orang yang mungkin nasibnya tidak seberuntung aku ya. Yang mereka pengen jalan-jalan kayak aku, mereka Jadi pengen motivasi lah benar. Nah, sebenarnya gitu aja sih simpel. Isinya jatuhnya lebih ke experience, pengalaman. Experience. Gimana sih kayak kalau orang-orang lihat dari luar, gila UMM sebulan 2 kali 3 kali keluar negeri, enak banget hidupnya ya, kayak you know like, tapi sebenarnya enggak. Di balik itu semua ada Wah, motivasi, drama, cacian bro. maki. Kan biasa orang itu judge by cover aja. Udah, Iya. orang kaya tuh, pasti dia tuh. Iya. Oh, pelihara jin tuh, ngepet di rumah ngepet ya. Orang-orang Pakai dia pakai penglaris Iya. gitu. Kecutuyul biasa pakai rumah makan dikit. Wah, enak nih. Pakai cutuyul jangan. pakai itu ya, pakai ini Padahal nggak di ada. baliknya semua itu kan dia Sebenarnya, kerjanya trial error, dia buat yang kayak Iya, masukan gimana lebih enak buat standarnya. Tapi emang kayak pernah apa? makan terus ngerasa ada ini kayak pakai tuyul. Nggak pernah sih aku maksudnya ya kurang percaya sama yang kayak gitu. Gak pernah percaya. Karena kan apalagi misalnya dia buat, kita kan nggak lihat di belakang dia buatnya gitu. Iya sih. Dan aku pun pernah ngetes bilang ini bawa pulang nggak enak kayak gitu. Pernah? Pernah sih, karena kan dia emang
disajikannya pada saat makan di situ. Iya. Panas kan. Anget ya, Hangat beda ya. Dia bawa pulang kan dingin, ya Iya. jelas lah nggak enak lah. Iya, lebih nggak Di enak situ ya. banyak dah sejuk. Wah itulah makanya kecut tuyul lo nggak berhasil itu. Level tuyul lo kurang bagus, nggak sampai ke rumah enaknya gitu. Bangsat. Tuyulnya kurang jauh jalan-jalannya. Jadi gimana abis itu setelah itu tuh kerja sama sama siapa sih? Kok bisa nih maksudnya yang dapat apa? Yang, Aku udah pengen bikin tuh dari tahun lalu sih, Di. Cuma akhirnya aku dapat email dari penerbit, terus dia nawarin mau nggak bikin buku. Oh ya udah sekalian aja. Gue dia tahu tuh dari mana sih dia? Instagram semua ya. Oh Instagram. Semua dari Instagram, Bro. Terus kayak ketik sendiri ceritamu. Oh ya. Kayak buat skripsi. 24/7 everyday. Itu berapa? 100 lembar halaman kiranya. Itu bukunya emang 100 lembar halaman. Maksudnya itu Word ya, tapi kalau di buku kan jadi A5 ya, jadi Oh, 200 lembar. Oh, ini 2 kali lipat. Iya, aduh, nah jujur aku nggak sabar banget. Nggak sabar itu kayak pengen ngasih buku itu ke orang-orang. Kayak itu tuh kayak ke mengandung anak terus kayak keluarin gitu. Betapa bahagianya nggak kayak gitu. Kayak berisi cerita hidup yang bahkan aku sendiri tuh jarang cerita ke orang terdekat. Gitu. Aku ceritain semua di sana. Asih. Gimana cara mesennya? Kasih tahu orang-orangnya gimana cara mesennya. Mesennya bisa pre-order di Shopee, bisa di link di bio di Instagramku, atau nanti ditunggu aja kalau nggak sempat pre-order atau lupa, akhir bulan depan ada di toko buku offline. Toko buku Offline di seluruh Indonesia. Enggak maksudnya Instagramnya kasih tahu maksudnya. Orang kan rata-rata nih maksudnya tahu IWWM. Cuman kan ada beberapa yang kayak audiensku juga. Iya. Bukan. Oh iya. Itu dah Instagrammu apa? Oh Instagramku @iw.wm. Ya. iw.wm. Iya. @iw.wm. Iya. Tolong jangan di blok ya, tolong dipromosikan. Follow sekarang juga. Sekarang ini tutup dulu nih semuanya. Cari tuh @iw.wm. Nah, Iya. itu linknya diklik ya. Ada link kan di situ kan? Ada. Link tuh Tinggal langsung diklik aja. ke Shopee. Judulnya apa sih judul bukunya? Judulnya Tadi ngomong me.photo.travel. me.photo. Itu kayak tiga kata yang merepresentasikan kayak keseluruhan buku. Photo.travel. Karena kayak tentang diriku, tentang foto. ada fotografi dan tentang travel. Asik ya. Umur kayak sekarang 25 ya. 24 bro. 24, oi. Jangan tambah-tambah Pak. 24 udah buat buku. Anda yang lain umur Anda berapa 24 ngapain aja? Masih komen di Lambetura. Masih komen yang aneh-aneh. Waduh itu Atta Halilintar sama Vivi waduh enggak penting banget. Mending digunakan dengan yang baik. Tapi si Atta tuh gila sih. Dia sukses banget ya. Iya, pasti. Duitnya banyak banget. Itu dia satu orang tuh katanya tuh si Atta itu dia 20 orang ikut buat krunya dia kemana-mana tuh gila. Uangnya banyak. Soalnya dia audiensnya tuh Gila. gila. Dia ininya maksudnya audiens fanatiknya dia tuh Iya. hebat ya. Hebat ya. Ngebangun itu ngebangun itu susah sih. Ngebangun audiens itu susah sih. Apalagi dia tiap hari ngupload video kan itu capek. Kayak maksudnya stripping gitu lah Ya, jadinya. stripping ya. Ya jadi sinetron tiap hari udah ngupload kan. Kita aja maksudnya yang buat video tuh kadang sehari udah buat nih, nggak mungkin kita buat lagi, kadang nggak ada Pasti yang tunggu jeda waktu ya, jeda kayak waktu. pusing nggak sih kayak aduh. mikirin apa idenya dan Iya, dia tuh bisa tiap hari. Gila. Itu ya sebenarnya yang salutnya. Iya, Cuman dia kerja keras dia sih. kerja keras. Cuman di balik ya itu negatifnya masih ada. Iya pasti lah. Kayak kemarin beritanya tahu kan dia yang Itu. Nah. dia hawe Hawe ngapain dia tuh? Itu parah tuh. Itu dah yang sebenarnya kayak bilang tuh harus difilter ya. Iya. Kayak gitu. Bahaya sih. Bahaya. Ya istilah kayak semakin tinggi pohon tuh semakin kenceng anginnya. Bro. Iya. Susah. Terus misalnya kalau sekarang nih dari segi-segi asmara lah gitu. Misalnya, wah siapa nggak tahu WM tuh, foto kentar kalau ke pacar diajak ke jalan-jalan, keluar negeri kapan ke lagi? Banyak nggak sih yang yang Ini nih jujur ya, aku nggak pernah cerita banget, nggak pernah open ke publik. Ini buat audiensnya Dede dah. Nah, Gini ya, ternyata setelah aku punya masa, bukannya makin gampang tuh, makin susah. makin susah. Kita tahu nggak kenapa? Ya karena
banyak yang penjilat-penjilat yang maksudnya Iya, yang iya. tipu-tipu hanya untuk Iya. memanfaatkan Yo, suasana. iya. Iya, tahu gue. Kayak kita tuh nggak tahu motivasi orang tuh berteman sama kita sekarang untuk apa. Nah, itu dari. Beda kayak misalnya aku sama teman-teman semansa ya udah lah, kayak we know each other Iya. lah. Tapi kayak sekarang tuh kita nggak tahu nih orang tiba-tiba kenapa mau akrab tuh kayak kita nggak Ya, tahu. bingung ya. Bingung. Sama Terus kayak gitu lah, kayak iya. bilang gitu. Jangankan kayak maksudnya kayak aku nggak bisa ngenalin mana musuh di balik selimut ya. Mana yang coba memanfaatkan atau pansos lah. Tapi juga kayak misalnya cewek aku pernah nih. Ini sebenarnya ceritanya kayak tahun ini tuh aku deket sama seseorang. Seseorang. Iya, seorang. Nggak usah disebutin, nggak usah sebutin. Sebut saja Oh, Mawar. Mawar. Tukiyam. Sebut saja Jisi Mawar. Nah, terus aku kan ngeramal kan sama si Putri Tarot. Terus si Putri bilang, kayaknya dia ragu yuk sama kamu. Wah, kenapa Put? Karena dia tuh ngerasa kamu tuh terlalu tinggi banget derajatnya buat dia. Kayak dia tuh ngerasa bukan siapa-siapa, kamu tuh seorang public figure lah. Dia justru dia ngerasa rendah gitu, dan dia ngerasa nggak sesuai gitu. Padahal ternyata enggak gitu. Padahal sebenarnya kayak aku ya fine aja, I don't care about the title. Ya sih, Itu sih susah deh. itu susah ya kalau udah jadi kayak influencer public figure tuh kadang ya untuk memilih berteman pun juga agak Wah, kita susah banget. bingung kan. Bingung lah. Makanya Makin susah. circle yang dulu tuh, misalnya temen yang dulu tuh ya harus dipertahankan. Sama kayak sekarang kan paling gue sama Riku kayak Ya, gitu. anak-anak nongkrong yang Ya, dulu lah ya. Ya. anak-anak rata-rata emang semansa semua. Apa ya, kita kayak semansa tuh bondingnya kuat ya. Iya, karena Serius emang ya? dari dulu ya, Iya. maksudnya tiap hari kayak gitu tuh, Iya. itu pun kuliah pun juga ya masih tetap kontak-kontakan. Kontak-kontakan ya sampai sekarang ya. Bahkan yang kalau aku ya ini malah temen SMA yang masih sampai sekarang Iya, gitu. sama. Udah berapa tahun nih kalau dari SMA juga? Ya, udah apa ya? 8 tahunan ya. 2013 2011 2011 kan 2011 ya, 9 tahun cuy. Ya 9 mau 8 lah 8. Gua 89 nah gila ya. Kayak aku ngerasa tua kali sih. Aku juga tuh. Sekarang kesempatannya kuliah kok berubah orang-orang. Apalagi ngeliat kayak anak-anak. Maksudnya Siapa? sekarang gini, kita lihat di Instagram, Nah. anak-anak SMA pun sekarang followernya tuh udah kakak gitu kan. Eh. Cuma bermodalkan yang kayak belahan-belahan duren gitu lah. Ya depan belakang lah ya, montok ya. bempernya, ya. Cuman ada kan gitu kadang dia buat gabut kayak gitu udah followernya, wih cantik kak ngeliat padahal aku bikin bangsat ya ada SMA nih. Dulu aku SMA tuh nyentuh 1000 aja sulit Susah kan. sama dia, aku juga deh. Ya. Dulu tuh kayak aduh susah, tapi sekarang ya udah lah ya. Nah, ya udah karena zaman udah karena Udah. pada make semua kan. Iya, jangan lagi SMA. Anak SD TK kayak review YouTube. Iya. Nyadar nggak? Gitu deh, Gila Pak. sih zaman sekarang. Terus misalnya di banyak nih misalnya kayak anak-anak kecil kayak gitu tuh pernah nggak sih dia nanya kawayu gimana sih caranya ngedit kayak gitu? Oh banyak. DM lewat kita gitu. nggak kemarin itu aku diundang sama salah satu sekolah ya di Denpasar Barat. Dan dia tuh yang ngundang guru-gurunya, kepala sekolahnya. Terus tau Di nggak? SMA? Enggak, denger ini di sekolah dasar. Oh, I see. Tapi international school. Oh, international school. Terus I see. aku seminarnya itu audiensnya anak-anak SD, men. Pertanyaan dia kayak udah sama kayak seminar depan anak mahasiswa. Kak, kameranya apa? Pengalamannya gimana? Ke negara mana aja? Men, anak SD, men. Gila nggak? Kayak zaman sekarang tuh udah Enggak, aduh. canggih ya. Duh, gila. Ya sekarang dikit-dikit. Nah, SD itu juga Genius loh. Genius. Ada juga game kan yang wakil Indonesia yang main PUBG. Ya, anak SD. SD, Kecil SMP ya? itu Iya. ya. Oh, wakilnya mereka loh. Tapi maksudnya aku personal bangga ya. Oh, mereka udah lebih apa ya, kayak lah. Udah lebih maju lah dalam perkembangan teknologi gitu. Tapi cuman kayaknya kalau kelemahannya mereka tuh paling tuh emosinya masih. Nah, itu sih. Emosinya masih ya. Kalau kita kan masih kayak misalnya oh ya udah yang mana harus di-share, mana yang enggak Iya. kayak gitu. Dikit misalnya kalau yang udah lah ya itu kayak bilang dia udah sering dibully dan itu. Iya. Jadi nggak terlalu mikirin Iya. Ya udahlah ya. I don't give a fuck gitu ya, Iya. aku ya tetap jalan dengan Iya. apa yang gitu. Kalau Iya. dia mungkin di sekali dibully dikit tuh udah langsung down, Udah. langsung, woi. Emosinya lah ya, Emosi, kayak ya. gitu deh. Asli, bro. Gila. Kalau sekarang nih Iya. kesibukan ke
Ya, selain jalan-jalan kerja itu kerja sih. tetap Kalau aku masih ada mimpi nih, satu lagi mimpi yang aku pengen banget sih ya, bangun villa deh. Ya namanya mimpi ya, tapi belum ya, duit masih ngumpulin lah, masih nyari referensi desain gitu lah. Pengen sih itu untuk yang jangka panjang lah. Belum masih jauh. milestones yang lain tuh ya. Ya, laksanain lah. Ntar lah ya bro, satu-satu bro. Satu dulu nih, Nah. ini dulu selesaikan, Yoi. udah jalan, udah maksudnya benar-benar klop udah. Yoi. Maksudnya yang udah benar-benar Iya. dianggap itu udah lancar, nggak Iya, ada ini baru betul. ke sana ya. Aku sih pengennya kayak apa ya, mungkin beberapa orang kayak nggak tahu ya, mungkin aku mikirnya tuh lebih dewasa dan artian kayak oke, umur 24 nih, apalagi ya. Aku simpel karena aku nanya ke diri sendiri, mau apa lagi ya, kayak udah keliling-keliling terus udah punya penghasilannya cukup lah ya gitu, ngapain lagi nih gitu. Ya udah, mungkin kayak dari sekarang sih start bisnis, saving money, investment. Ya, karena kan juga misalnya dia pernah nggak mikirin ini nih berjangka panjang apa nggak sih yang kayak lakuin sekarang? Sama. Pasti kayak mikirin itu kan. Aku nggak mikir Instagram bakal mati itu lagi berapa tahunku. Tapi aku mikir Instagram kalau bulan depan udah shutdown ya habis kerjaanku. Jadi dari sekarang ya udah aku ngumpulin uang Ya, gitu. Sama kayak jujur aku bangga kali ya make sih. Men, Ki udah punya bisnis bro. Kayak aku tuh belum punya bisnis. Dalam artian yang bisnis passive income Ki udah punya. Ki udah berani start di luar, di umur yang lebih awal yang mungkin nggak kayak Ki lah, kayak Riku lah gitu. That's great, keren loh. Ya, Karena tapi banyak anak muda tuh masih yang masih ya, jalan nyaman karena gitu. kalau aku sih berpikirnya kenapa ya kayak gitu ya, dijalanin dan kita punya mimpi, kebutuhan yang maksudnya mau di samping kalau bisnis itu kan karena passion ya, karena aku Iya. suka gitu enak aja. Tapi satu sisi dia mikir kebutuhanku lo banyak, jadi aku harus kerja lagi, jadi jadi kerja. Keren loh. Kayak mulai kayak sadar di awal 20-an. Itu keren loh. Nggak banyak orang kayak apa ya? Nggak banyak orang yang pemikirannya tuh kayak istilahnya kayak K atau kayak Riko atau teman-teman yang udah start bisnis duluan. Walaupun dari kecil-kecilan, karena semua kecil-kecilan kan. Iya, Semua pelan-pelan berkembang. Riki sekarang udah punya berapa jas bro? Jangan disebutin saya baca waduh. Nanti itu gampang nggak termasuk di sini. Ini beda konteksnya. Nanti lah itu. Keren lah, dari satu jas sekarang Ki udah punya. Ya. Keren. Tapi kalau misalnya bicarakan passion sih, dengan kata lain kok udah passion pasti harus dengan konsisten gitu. Pasti ya. Konsisten, kerja keras, jujur. Pokoknya ingin aja kalau Ki malas gak dapet duit bro. Harus. Jangan kerjaannya cuman rebahan di kamar, buka Instagram, react story orang, komen di sosial media. Wah, apaan tuh? Nggak dapat apa men? Nggak dapat apa ke? Jarang dapat dosa. Paling dipecut ke sama ahli neraka mau gitu. Kayak gitu ya. Jadi untuk ada gini nggak kesan dan pesan ya untuk generasi muda, apalagi khususnya generasi kita yang sedang struggle kayak gitu. Angkatan 95 kan. 90 lah, 90. Nih gini, aku sih pesanku ya sesimpel dalam artian gini dah. Kita jangan mau terbelenggu, kita jangan mau dirantai sama omongan orang. Jangan mau kayak ngikut hidup itu diatur sama orang. Gitu. Kalau punya mimpi, kalau punya passion, carilah peluang. Kita tahu nggak di Bali ya, setelah aku pengalaman beberapa tahun ini belakangan tuh aku mulai sadar kita tuh dijajah tuh udah bukan dari ini. Kita tuh udah kita tuh masih dijajah sampai sekarang. Pertama dijajahnya apa? Dari koruptor. Ya. Di luar dari koruptor tuh kita udah mulai dijajah, paling terdekat adalah dari kehidupan kita. Kalau kita sadar barang-barang yang masih kita pakai kebanyakan tuh ya dari luar. Oh iya betul. Nih HP, ini tasnya tuh Semuanya. Ya maksudnya nggak salah ya, nggak salah ya. Oke lah, mungkin emang kualitinya lebih bagus. Cuma selain itu juga dari bisnis kita hidup di Bali, men, yang punya hotel siapa? Nah itu dah. Kan Punya- orang Bali. Bukan orang Bali. Orang Bali punya tanahnya. Oke lah dia dapat ininya, tapi alangkah lebih bagusnya kayak
bisnis itu yang punya ownernya orang Bali. Jangankan hotel ya, resort, villa-villa, restoran Betul. di Canggu tuh semua yang merajai siapa? Orang Aussie, orang luar negeri. Kita cuma jadi pelayan, dibayar apa? UMR bro. Iya. Men, dia harga menu 100.000, rame, penghasilannya berapa cuy? Dia bayar pelayannya UMR. Itu udah makanya. Yang makin kaya siapa bro? Bukan kita ya. Kita men, terus dia yang jadi orang kaya bro. Jadi kita harus semangat jadi anak muda generasi kita, jangan maksudnya harus aware yang kayak gitu-gitu ya. Iya bro. Jadi harus ya maksudnya Itu tragis banget gitu. tragis ya benar. Karena menurutku ya sekarang culture sih menurutku, karena culture yang membawa yang kita kayak gini. Maksudnya orang lebih memilih untuk menghabiskan sesuatu untuk ya maksudnya memperlihatkan sesuatu di dia dibandingkan dengan investasi yang lain. Bener. Rata-rata sih seperti itu. Aku ngerasa kayak orang tuh lebih nyaman untuk kerja sama orang. Mungkin karena ya nyaman ya. Dibanding kayak dia mulai start their own business gitu. Padahal kayak mulai dari kecil-kecilan aja bisa. Kayak Kira atau orang-orang lain, kayak banyak kali teman-teman yang kita yang sekitar kita kayak Udah ya aware. kayak takut gitu loh. Ya. Padahal kayak apa yang kita takutin gitu. Belum dicoba kan. Iya, nggak ada salahnya coba. Cuman aja. ada beberapa pasti juga ada yang Oh banyak. Dan itu aku jempol sih. belum dicoba kan ya. Iya. Maksudnya ngapain takut? Iya. Bersaing juga, kita bersaingnya bersih juga. Iya. Harus kayak gini misalnya teman ada bisnis apa gitu pasti Iya. saya support gitu. Iya. Aku Wah, selalu aku kok. support sih. Aku pun juga ini sepatu pun juga aku lokal semua kok. Oh ya? Ya, Wah, lokal keren, ini. keren. Lokal semua, aku lebih tuh jaket gitu kan lokal tuh. Yoi. Semua. Aku lokal. sekarang lebih gimana ya, lebih untuk menggunakan lokal. Iya, bagus. Support lokal. Bagus, nggak ada salah kok kita support each other. Iya. Kayak ya aku belajar kalau di Aussie itu mereka orang itu kayak benar-benar yang saling rekomend satu sama lain. Bisnisnya mereka tuh kayak saling terkoneksi. Kan juga saling menguntungkan. Iya, nggak ada salahnya. Ya nggak? Malah Rezeki- kalau yang kok sama yang luar juga dia yang untung, Iya. kita yang nggak jadi babu. Aduh. Oke jadi babu, aku juga jadi. Jadi aku juga terpaksa demi uang. Aduh. Susah lah. Iya. Ya sekian dah mungkin dari cerita saya dan sharing-sharing bersama Wahyu, lebih tepatnya @iw.wm yang sudah mengeluarkan bukunya Mi Foto Traveler. Nah itu bisa didapatkan. Deh, thank you banget deh. Wah, siap. Hidup. Aku nih malahan aku yang lebih thank you nih sebenarnya. Kapan lagi bisa Aduh. sama enggak influencer lah. jadi panutan Santai aja. generasi kita, maksudnya di dalam yang aku lihat ya, maksudnya di antara teman-temannya aku lihat gitu, Wahyu nih maksudnya di umur segini tuh emang jalan-jalannya tuh kerja gitu loh, bukannya jalan-jalan sekedar jalan-jalan just tip pernah nggak kayak di just tipin gitu, nggak pernah? Pengen sih ya, cuma kayak taran deh. Taran deh. Banyak yang Banyak pada banget keluar bawa tuh koper, cuy. Aduh. malah just tip. Aduh. Jadinya IWWM _just tip loh. Nggak seru Itu ya. bisa jadi bisnis ya. Oh, bisa jadi bisa, Iya, bisnis ya, bener ya. Bener, follow bener. ini just tip gitu. Iya, Mungkin iya. dia bawa tim ke sana untuk nanti Iya, tim gue yang duluan. iya, iya. Nanti ya Bisa. bisa. Ini kan talk. Keren. Ya pokoknya aku percaya kalau rezeki itu nggak kemana ya. Mungkin sekarang aku di posisi sekarang kayak we never know, mungkin 2-3 tahun lagi gitu kan. Yang penting kayak kita berusaha keras aja, terus ya kayak Ki bilang ya, nambah koneksi lah, terus nggak boleh sombong lah. Just be like normal aja. Jadi apa yang ada, Yo, nggak usah jadi orang lain. iya. Tuh denger tuh buat para kalian yang suka gibah gitu. Sekarang dengarnya udah tertampar kalian, sudah tertampar dengan omongan IWWM ya. Makanya jangan malas-malasan. Jangan males woi. Gila bangun bro. Sekarang kalian dengerin tuh sambil kerja, dengerin ini. Sambil kerja ya. Motivasi. Iya. Aku bisa. Bisa. Coba ciptakan peluang sendiri. Nah, gitu. ciptakan peluang sendiri tuh. Alright bro. Ya, terima kasih. Yo Thanks. ini Thanks, man. udah cukup lah sekian, udah 40 menit sakit kuping kalian yang udah ngomong tuh. Hahaha ini. Oke, see you semuanya, tetap didengarkan, nanti diminta tolong di like atau di follow di Spotify juga ada, nanti akan kita share di Instagram kita Komodo Berbicara. Jangan lupa juga follow dan beli bukunya iw.wm. Nah, bisa cari di @iw.wm gitu ya. Iya, kan siap. Instagramnya tuh. Nah, Kira berapa kali ngomong IW.wm? banyak banyak gitulah. Thank you bro. Siap, dadah, salam sobat berungku, bye.